Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah latihan ujian sekolah matematika wajib kelas 12. Oke. Ini PDF-nya, file aslinya bisa kalian download sendiri di ini ya, Coach Official. Ini adalah grup Telegram. Silakan diinstal kalau belum. Ya silakan bergabung kalau mau ya di sini. Grup Facebook juga ada, Coach Geng Soal Hot. Linknya ada di kolom deskripsi ya, dan playlist dari video-video sejenis ini ada di kolom deskripsi juga. Jadi selain video ini mungkin bisa belajar dari pembahasan video yang lain. Kita mulai dari nomor 1. Ini seharusnya adalah opsional, tapi ABC-nya tidak ada. File aslinya memang tidak ada. Ya, jadi kita kerjakan saja. Untuk mengerjakan ini rumusnya, jadi apabila mutlak ya, ada mutlak dari fx gitu ya, lebih kecil dari gx misalnya gini. Ini artinya min gx lebih kecil dari fx. Oh ini sama dengan ya, sama dengan lebih enak lagi. Ya, kalau sama dengan ya kita bisa pindah ke kanan, terus ini kiri kanan dikuadratkan, itu lebih enak ya. Jadi kalau sama dengan mutlak fx ini sama dengan gx ya, saya kira pertidaksamaan tadi sama dengan gx ya, ini sama dengan f kuadrat x sama dengan g kuadrat x gitu aja ya, itu lebih mudah. Lalu nanti kita pindah gx-nya ke kiri ya, jadi nanti rencana saya adalah f kuadrat x dikurangi g kuadrat x sama dengan 0, maka ini akan sama dengan, ini kan kayak sekawan ya, jadi nanti fx ya, fx ditambah gx ya dikalikan dengan fx min gx, seperti ini ya. Jadi ini saya kuadratkan dulu, berarti ada ini sama dengan 0. Dan ini adalah fx-nya adalah ini mutlak dari 3x plus 5 ya, terus gx-nya adalah 4x min 2. 4x min 2. 4x min 2. Dari penurunan rumus yang sudah saya berikan ini sekawan ya. Jadi nanti langsung saja, ini adalah fx-nya, ini adalah fx-nya, fx, ini adalah gx-nya. Jadi nanti ini cara pengerjaannya adalah fx plus gx dikalikan dengan fx min gx, ini sama dengan 0 ya. Fx-nya adalah 3x plus 5, berarti 3x plus 5 ya ditambah gx-nya adalah 4 min 2x plus ya, plus 2x, ini pindah ruas jadi plus 4 plus 2x ya, ini nanti dikalikan dengan 3x plus 5 ya minus dalam kurung 4x min 2 ya ampun, 4x min 2 ya plus 4x plus 2 ya, ini akan sama dengan 0. 3x tambah 4x adalah 7x, 5 tambah 2 adalah 7 ya, x plus 7x plus 7 dikalikan dengan 3x dikurangi 4x adalah min x ya, 5 min 2 adalah 3 ya, plus 3 ini sama dengan 0, maka x sama dengan 1 ya, atau gini mungkin kalian yang masih bingung ya. Ya, jadi 7x tambah 7 sama dengan 0, artinya 7x sama dengan 7, maka sama-sama bagi 7, x sama dengan 1. Jadi ini min x tambah 3 sama dengan 0, min x sama dengan min 3, pindah ruas ya, maka x sama dengan 3. Jadi x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 3. Itu adalah jawabannya. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian. Untuk menentukan ini kita samakan penyebut, ini pindah ruas ke kiri ya, jadi ini akan menjadi 5x plus 6 dibagi x min 3 dikurangi 2, ini lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian 2-nya ini ya
Ya, 2-nya ini lebih kecil sama dengan 0 ya. 2-nya ini bagian bawahnya saya kalikan X min 3, atasnya saya kalikan X min 3. X min 3 bagi X min 3 kan 1. Ya, jadi ini nanti kalau saya kalikan ke dalam akan menjadi X min 3, di sini 5X plus 6, min 2 kali X adalah min 2X, min 2 kali min 3 adalah plus 6. Ya, lebih kecil sama dengan 0. Maka yang di sini akan menjadi 3X plus 12 per X min 3 lebih kecil sama dengan 0. Di sini untuk pembilang, ya, untuk pembilang ini adalah 3X plus 12 sama dengan 0, maka 3X sama dengan min 12, X-nya sama dengan min 4. Ya, jadi batasnya adalah min 4. Dan min 4 itu boleh ikut, jadi ini solid, min 4 ya. 1, 2, 3, 4 di sini adalah 0. Oke. Kemudian untuk penyebut, ya, di sini adalah X min 3, min 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan 3. Tapi di sini X sama dengan 3 tidak boleh, karena penyebut tidak boleh 0 ya. X tidak boleh sama dengan 3, jadi lobang. Ya, ini 0 ya, 1, 2, 3. Di sini 3, di sini lobang. Ya, lobang. Di sini adalah 3. Yang diinginkan ini adalah berarti apa? Kalau dimasukkan kurang dari min 4, ini akan menjadi daerah minus. Ini akan menjadi daerah plus. Ya, ngeceknya paling enak 0. 0 dimasukkan sini min 3, berarti ini daerah minus. Yang lebih besar dari ini adalah daerah plus. Ya, yang diinginkan lebih besar dari 0. Yang diinginkan lebih besar dari 0. Lebih kecil dari 0, maaf, yang negatif. Ini negatif bagi negatif, ini positif. Ini positif bagi negatif, ini yang daerah negatif. Ya, positif bagi positif adalah daerah positif. Jadi daerah yang diinginkan adalah daerah sini. Ya, daerah sini. Nah, min 4-nya boleh ikut, 3-nya tidak boleh. Jadi min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ya. Ini dikasih kurung kurawal X seret gini, terus gini koma X elemen real, terus kurung kurawal tutup. Ya, itu notasi bagaimana kita menuliskan jawaban himpunan penyelesaian. Sekarang nomor 3. Nomor 3, di sini diketahui sistem persamaan linear. Seperti tentukan nilai X min 2Y plus 3Z. Wah, ini agak panjang ya. Siapa tahu bisa langsung dijumlah. Siapa tahu ya. Jadi di sini coba aja ini langsung kita jumlah. Bisa kita arahkan ke sini enggak? Siapa tahu bisa. 2 tambah 3 tambah X, 2 tambah 3 5, 5 tambah X 6X. 6X di sini adalah plus 2Y. Oh, enggak bisa ini. Jelas enggak bisa. Ini X saja, ini 2Y min 2Y. Enggak bisa. Ini berapa Z ini? 5Z. Enggak bisa. Harus satu-satu kalau gitu. Di sini agak panjang. Jadi ini adalah persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Kita akan eliminasi apa yang dieliminasi yang paling enak, kita eliminasi Z-nya. Persamaan pertama dan kedua saya akan eliminasi Z-nya. Ya, persamaan pertama dan kedua. Saya tulis gini aja. Yang pertama ini kalau dikalikan 2 kali 2 ya. Jadi persamaan pertama saya kalikan 2 menjadi 4X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 4. Persamaan kedua ini tidak saya kalikan 2, tetap apa adanya. 3X min Y ditambah 2Z sama dengan min 5. Ini saya kurangkan biar Z-nya tereliminasi. Maka di sini akan 4, ini 7X, dikurangi ya, tinggal X saja. Ini adalah X, ini dikurangi plus 3Y. Ini sama dengan 9. Ya, ini adalah persamaan ke 1, 2, 3, 4. Persamaan keempat. Sekarang kita cari persamaan kelima, 2 dan 3. 2 dan 3. Kita hilangkan Z-nya. Ini sudah sama-sama 2, jadi apa adanya kita tulis. 3X min Y tambah 2Z sama dengan min 5. Z saya coret ya untuk membedakan dengan angka 2. Dan di sini X tambah 2Y
tambah 2Z sama dengan 5. Ini saya kurangkan. Kalau dikurangkan 3X dikurangi X 2X. Min Y, min 2Y, min 3Y sama dengan min 5, min 5 adalah min 10. Ya. Nah, ini persamaan ke 5. Kita eliminasi 4 dan 5-nya. 4 dan 5 kita eliminasi. Yang dieliminasi apa? Ini X tambah 3Y, ini X min 3Y, Y-nya saja. X tambah 3Y sama dengan 9. Di sini 2X dikurangi 3Y sama dengan min 10. Ini saya tambahkan. Kalau saya tambahkan, maka Y-nya akan habis. Di sini 3X sama dengan ditambahkan min 1. X-nya sama dengan min 1/3. Angkanya tidak enak. Ya sudah, gimana lagi? Kemudian kita akan kita dapatkan Y-nya. X-nya sepertiga. Kita pakai yang keempat ini aja. Kok tidak enak X-nya sepertiga? Coba saya cek, siapa tahu ada yang nggak teliti. Dikurangi ini 2X, dikurangi min 3Y, dikurangi min 10 benar. Ini dikurangi habis 3Y X saja. X plus 3Y, ini X min 3Y. Ini benar, di sini benar, di sini ditambah. Tambah di sini 3X ditambah 9 min 10 min 1, ya. Gimana lagi? Ya. Ini akan saya uraikan. X-nya adalah min 1/3 ditambah 3Y sama dengan 9, maka 3Y sama dengan 9 1/3. Maka 3Y sama dengan 9 kali 3 27, 28/3. Maka Y sama dengan 28 itu nggak bisa dibagi 3 ya. 28/9. Kita cari Z-nya sekarang. Kita kembangkan persamaan 3 aja. X-nya adalah 1/3, Y-nya adalah 2. 28/9, 28 kali 2 adalah 6, nyimpen 1, 5 berarti ya. 4 kali 2, 5. 56/9. Ya, ini tambah 2Z sama dengan 5. Di sini sepertiga, jadikan 3/9 ya. Jadikan 3/9. Terus ditambah 56 tambah 3, 59. Jadi 2Z ini jadikan per 9, 5/9, 5 itu jadikan 45/9 dikurangi, ini kalau ditambahkan 56 tambah 3, 59, 59/9, maka 2Z sama dengan 45 dikurangi 59. Di sini berarti 5 tambah 9, 14, min 14/9. Di sini dicoret 2 dengan 14-nya min 7/9. Yang ditanyakan adalah X min 2Y tambah 3Z. X min 2Y tambah 3Z. Angkanya tidak enak ya. Saya pakai warna biru aja. X min 2Y ya ditambah 3Z. X-nya adalah min 1/3, 2Y-nya adalah dikalikan 2 ya. Jadi min 14/9 tambah 3Z. Oh, ini Z ya, keliru saya. Y-nya adalah ini 28/9. 2Y ini bisa jadikan 56/9 ya. Min 56/9. 56 itu dapat dari 28 kali 2. Kemudian ditambah 3Z. 3 kali min 7/9. Di sini akan menjadi, ini jadikan min 3/9, min 56/9, min 21/9. Saya pakai kalkulator biar cepat. Angkanya tidak enak, saya tidak suka kalau angka tidak enak kayak gini ya. 3 tambah 56 tambah 21, di sini adalah 80 ya, min 80/9. Tetap tidak enak, saya berharap 90/9 gitu ya. Sudah, caranya seperti itu. Kemudian
tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan. Ya, jadi untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan ini daerah penyelesaian pertidaksamaan ini diapakan ini? Y sebentar. Ini dikalikan, dibagi atau tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Ini wah, ini mungkin soalnya nggak komplit atau gimana? Apa saya yang nggak nangkep ini? 2x tambah 3y pertidaksamaan masalah ini, bukan persamaan. Kalau persamaan mungkin ada titik potongnya, jelas pertidaksamaan ya. Apa yang dimaksud ini? Nomor 4 saya lewati dulu. Mungkin kalau nanti saya dapat ide akan saya saya bikinkan video untuk tambahan ya. Ini saya tidak dapat ide untuk sekarang. Nomor 5, perhatikan fungsi kuadrat berikut. Fungsi kuadrat, jika fungsi kuadrat dirumuskan dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka hubungan antara a dan c itu bagaimana? Oke, dari sini puncaknya di 2. Ya, ini adalah x sama dengan 2. Oke, puncaknya di 2. Kalau bentuknya seperti ini, apa yang bisa kita simpulkan? Dari bentuk fx seperti ini, jelas a-nya adalah lebih besar dari 0. Dia tersenyum. Ya. Terus titik potong terhadap sumbu y itu adalah c-nya. Titik potong terhadap sumbu y adalah c-nya. Jadi yang jelas c-nya itu adalah 2. C sama dengan 2. Dari sini jelas c-nya 2. Ya. Kemudian persamaannya A-nya yang jelas positif, C-nya 2. Jadi kita paling tidak sudah bisa membayangkan ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah 2. Ya, saat diisi 0 ini sama dengan 2, ya, F0. Oke, puncak. Puncak adalah atau sumbu simetri itu terjadi pada saat min B per 2A. Ya, min B per 2A ini adalah sumbu simetri. Ini sama dengan 0. Sumbu simetri sama dengan 0. Min B per 2A. Artinya apa? X ini sama dengan 0 per 2A. A-nya harus ada. Artinya apa? B sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan AX kuadrat tambah 2. Ya. Terus apa yang bisa, maka hubungan antara A dan C. Kita bisa memasukkan angka 2 ini. Hasilnya adalah 10. F2 adalah A kali 2 kuadrat adalah 4 tambah 2. Ini sama dengan 10. Ya, saat 2 nilainya adalah 10. Maka 4A sama dengan 8, A-nya sama dengan 2. Ya, A-nya sama dengan 2. Hubungan antara A dan C, A sama dengan C. Ya, A sama dengan C. Oke. Oh, saya kasih space banyak tadi. Ya nggak apa-apa, ini saya naikkan saja, siapa tahu kepake di bawahnya. Ya, ternyata nggak butuh sebanyak itu. Nomor 6. Diketahui F bundaran G, ya. Ini soalnya belum selesai ini. Maksudnya belum dikasih option. F bundaran G seperti ini. X tidak boleh setengah. Kenapa tidak boleh setengah? Ini adalah syarat. Karena kalau X kita masukkan setengah, maka penyebutnya akan 0. Dan penyebut tidak boleh 0, ya kan? Jadi ini adalah syarat dari fungsi. Gx-nya adalah 4x min 3, tentukan inverse dari fx. Ya, ini adalah F bundaran G. Jadi ini adalah F dari G-nya ini 4x min 3 sama dengan 8x min 7 per 4x plus 2. Ya, jadi tentukan inverse dari fx. Misalnya, enaknya kayak gini misalkan atau gimana enaknya?
Kalau pakai rumus dimisalkan aja bisa kok ini. Jadi kita cari fx-nya dulu. Saya itu mencari cara yang mudah itu loh. Oke, dimisalkan saja. Atau fx-nya ya sudah dimisalkan aja deh. M sama dengan 4x min 3, maka M plus 3 sama dengan 4x ya, maka X sama dengan M plus 3 dibagi 4. Oke. Maka Fm ya, ini akan menjadi 8 kali M plus 3 per 4 dikurangi 7 dibagi 4 kali M plus 3 per 4 plus 2. Mudah kan? Maka Fm sama dengan, ini 4 dengan 8-nya dicoret dapat 2. 2-nya dikalikan menjadi 2M plus 6 min 7 dibagi, di sini 4-nya dicoret, maka 3M M plus 3, maaf. Di sini adalah M plus 3 plus 2. Maka Fm ini akan sama dengan 2M min 1 per M plus 5. Maka Fx-nya tinggal ganti saja. Fx ini akan menjadi 2x min 1 per x plus 5. Nah, sekarang rumus cepatnya bagaimana kita menginverskan? Ya, misalnya kita punya di sini adalah fx itu adalah ax plus b per cx plus d, maka f inverse dari x itu adalah d-nya ditaruh sini dikasih minus ditambah b, dan cx-nya tidak dirubah, apa adanya di sini minus a. Dari sini maka kita dapatkan hasilnya nanti adalah ini, maka f inverse dari x ya, ini akan sama dengan 5-nya taruh sini, berarti min 5x min 1 per x-nya apa adanya ditulis, ini yang menjadi 2-nya turunkan dikasih minus min 2. Di sini adalah fungsi inversnya. Oke. Nomor 7 sekarang. Nomor 7. Besar upah bulanan yang diterima seorang salesman ditentukan oleh fungsi Y sama dengan Fx ya. Jadi upah fungsi upah adalah Fx sama dengan 2x plus 1 juta. Dengan X adalah banyak produk yang dapat dijual oleh salesman tersebut. Jadi gaji pokoknya adalah 1 juta. Dia nggak jualan pun tetap digaji 1 juta gitu ya. Banyaknya produk yang dapat dijual oleh salesman tersebut. Perusahaan meneliti bahwa produk yang dapat dijual oleh salesman bergantung pada harga per unit produk tersebut sesuai dengan fungsi harga. Ya, harga ya. GH sama dengan 100.000 min 0,02 H kuadrat. Dengan H adalah harga produk per unit. Besar upah yang diterima salesman tersebut jika produk per unit adalah besar upah yang diterima salesman berarti Fx ya. Jika harga produk per unit berarti H ya, harga produk per unit H itu sama dengan 1.000. Ya, jadi dimasukkan ke sini dulu. GH-nya H itu adalah 1.000, X adalah banyak produk. Banyak produk itu X ya, dan X adalah ini X. X-nya adalah sama dengan GH. Lah X-nya kita cari dulu. X adalah G dari 1.000. 1.000 sama dengan 100.000 dikurangi 0,02 dikali 1.000. Ya, 0,02 kali 10 pangkat 1.000 itu 10 pangkat 3 dikuadratkan menjadi 10 pangkat 6. Ya. Jadi ini adalah 100.000 tadi ya. 100.000 ini dikurangi 2 kali 10 pangkat min 4 ya, 0,02. Berarti 100.000 2 kali 10 pangkat 4 itu 20.000. Ya, 20.000. 2 kali 10 pangkat 4. Oke. Berarti 100.000 kurangi 20.000 ada 80.000.
Nah, 80.000 adalah X-nya. Sekarang F 80.000 sama dengan 2 kali 80.000 ditambah 1 juta. Yang ditanya adalah besar upah salesman ya. Jadi 2 kali 80.000 adalah 160.000 ditambah 1 juta. Sama dengan 1.160.000. Ini adalah yang diterima oleh salesman. Tambahnya nggak banyak ternyata ya. 2 kali X. X-nya 80.000, cuman 160. 20 kali X. 20 kali X. Nah, hampir salah. Ya, ini adalah 20. Ya, 20 kali X ya, 20 kali X. Makanya kok nggak banyak. Ya, di sini bukan 160. 1.600.000 ya. Jadi di sini 80 nolnya 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. 1.160.000. Nah, ini baru masuk akal. 2.600.000. Ini adalah gaji dari salesman. Nomor 8. Ini soal cerita saya khawatir panjang. Ini saya naikkan aja. Nomor 8. Oke. Petugas PLN memasang tiang penyangga kabel listrik di tepi jalan. Agar tiang tersebut kokoh berdiri tegak, maka bagian ujung tiang ditarik tali yang terbuat dari baja ke tanah. Ya. Jika sudut antara tali dan tanah 30, ini adalah tiang listrik, ya, tiang listrik, ini adalah tanah. Di sini ada tali ya yang sudutnya adalah 30 derajat. Ya. Dan jarak antara bagian bawah tiang dengan tali yang ditanam adalah 15 meter. Di sini adalah 15 meter. 15 meter. Maka panjang tali yang dibutuhkan, ya ampun, ini mudah sekali. Pakai pakai tan ya. Tan 30 adalah bukan tan, pakai cos. Ini adalah L misalnya. Pakai cos ya. Jadi di sini 15 meter, maka panjang tali jarak antara bawah tiang dengan tali yang ditanam di tanah. Sudutnya 30 ya, enggak enak angkanya jadinya kalau cos. Cos 30 kosami, samping per miring. Sampingnya adalah ya kosami. Sampingnya adalah 15, miringnya adalah L. Maka L sama dengan cos 30 kosami. Atau langsung gini aja, cos 30 setengah akar 3 ya. 1/2 akar 3 sama dengan 15 per L. 2-nya saya kalikan 15 jadi 30, berarti L akar 3 sama dengan 30, maka L sama dengan 30 dibagi akar 3, atas kalikan akar 3, bawah kalikan akar 3, maka ini akar 3, ini ada 30 per 3 akar 3, maka akan menjadi 10 akar 3. Oke. Nilai dari sin. Di sini kita bermain dengan kuadran. Ya, 210 ya. Kita kalau teori kuadran seperti ini adalah kuadran 1, kuadran 2, ini 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 di sini posisinya, kuadran 2 posisinya di sini. Ini adalah rumusnya 180 plus theta. Min theta ya, ini tetanya. Kalau ini adalah 180 plus theta, ini adalah tetanya di sini adalah 360 min theta ya. Dan semua sindikat bertangan kosong ya, ini singkatannya ya. Oke, sin 210 adalah sin dari 180 ditambah, berarti kuadran 3 ini ya. Kuadran 3, 120. 210, 100 berapa ini? 60 ya? Saya itu khawatir kalau keliru ngitung. Kalkulator aja walaupun mudah. Dikurangi 180.
30 bener ya, 30 berarti dikurangi tan 315. Tan ini 360 dikurangi ya 360 dikurangi 316 itu sama dengan 315. 45 ya, ditambah cos 120 itu adalah cos 180 dikurangi 60. Oke. Nah, sin ini ada di kuadran 3, di sini di kuadran 4, di sini di kuadran 2. Sin kalau di kuadran 3 bukan positif ya. Ini kuadran semua positif, di sini kuadran 1 yang positif ya, 2 yang positif sin atau gimana sih ngomongnya? Di sini semua positif, di sini sin yang positif, ini tan yang positif, ini cos yang positif. Semua sindikat tangan kosong, muternya seperti ini ingatnya ya. Oke. Sin 180 tambah 30 sama dengan minus sin 30. Ya, sama dengan sin 30 tapi minus karena di sini punyanya tangan. Ya, tangan di sini kuadran 4, di sini kuadran 4 cos yang positif kalau tangan negatif. Jadi minus dari minus 4 tan 45 gitu ya, ditambah di sini cos 60 minus cos 60 ya, seperti ini. Maka sin 30 adalah setengah, jadi minus setengah. Di ini ditambah tan 45 adalah 1/1, tan 45 itu 1, terus ditambah dikurangi ya, dikurangi cos 60 adalah setengah juga, cos 60 itu setengah. Jadi 0 totalnya ya, setengah tambah 1 minus setengah tambah 1 minus setengah. Susah-susah itu hasilnya 0 ya. Pasti komennya gitu. Oke, sekarang dalam pemasangan keramik ukuran 40 x 40 agar terlihat rapi, maka jarak antara keramik atau nut ya yang diperboleh maksimum 0,3 cm. Jika seorang tukang akan memasang keramik tersebut, maka tentukan interval ukuran keramik tambah nut yang diperbolehkan. Tentukan interval ukuran keramik tambah nut. Jadi keramiknya di sini adalah 40 x 40. Di sini 40 dikali 40 ya. Kemudian ada nutnya 0,3 cm. Di sini 0,3 di sini. Di sini 0,3. Ya, jarak antar keramik 0,3. Nah, di sini 0,3 lah. Nah, di sini 0,3, terus di sini juga 0,3. Ya. Tentukan interval. Intervalnya mulai dari sini sampai sini toh, separuhnya ya, setiap keramik. Jadi 40 ditambah 0,3/2 karena dibagi kiri dan kanan, ditambah 0,3/2. Jadi intervalnya adalah ini 0,3/2 tambah 40 tambah 0,3/2 sama dengan 40,3. Karena ini tambah ini adalah 0,3 ya. Intervalnya 40,3. Persamaan grafik fungsi trigonometri pada gambar berikut. Nah, ini sama dengan grafik sin. Ya, grafik sin seperti ini, atau ini saya minggirkan dulu ya. Saya gambarnya agak di sisi kanannya. Biar hemat tempat. Ya, ini saya mundurkan ke sini. Oke. Standar dari sinus adalah standar dari sinus seperti ini ya. Sinus itu adalah seperti ini. Ini standar adalah sin X. Sebentar, biar lebih rapi saya kasih gini dulu. Nah, gini. Nah, seperti ini ya. Di maksimum di sini, 0 di sini, minimum di sini, 0 di sini. Nah, ini adalah grafik sinus. Ya, ini adalah 180 ya, ini 360. Nah, kita lihat di sini ini adalah sin X, Y sama dengan sin X. Ya. Kalau di sini dikalikan 2 berarti Y sama dengan 2 kalinya dari sin X. Ya, dari sin X. Nah, di sini ternyata saat ini seharusnya adalah 90, di sini cuma 60.
Nah, 90 menjadi 60 itu apa yang terjadi? Ya, berarti di sini sin ya. Di sini X-nya diperlakukan sedemikian rupa sehingga 90 menjadi 60. Ini 90 jadi 60 itu 90 dikali X sama dengan 60, maka X sama dengan 6/9 atau 3/2. Di sini adalah 2/3, maaf, kebalik. Ya. Seharusnya 60 kali X sama dengan 90 ya. Ini kalau saya kalikan X, 60 saya kalikan X sama dengan 90, ya, maka X sama dengan 3/2. Jadi ini 3/2. Jadi saat saya masukkan 3/2, X-nya saya masukkan 60, 60 kali 3, 180 bagi 2 adalah 60. Seperti itu. Ya. Nah, seperti ini adalah rumusnya, bisa dimasukkan, ya. Saat dimasukkan 120 nanti akan nilainya adalah 180. 180 itu adalah 0 itu. Ya, 120 bagi 2 kan 60, 60 kali 3 180, sin 180 kan 0 ya, pas 0 di sini. Ya, jadi grafik ini yang biru ini rumusnya adalah seperti ini. Ya, kita mikirnya dari grafik standar dari sinus. Ya, di sini itu 1 standarnya, ini min 1. Kalau ini 2 berarti dikalikan 2 di sini. Sekarang nomor 2. Nomor 2, Pak Yusuf membeli buku tulis tebal dan buku tulis tipis. Ya, ada tebal, ada tipis. Tebal huruf T besar, tipis T kecil gitu aja ya. Setiap buku tulis tebal mempunyai isi 60 lembar. Ya. Dan buku tulis tipis 30 lembar. Ya. Setiap buku tulis tebal mempunyai isi. Sudah tebal isinya lebih banyak ya. Dan setiap buku tulis tipis mempunyai tebal 30 lembar. Dengan uang yang disiapkan, Pak Yusuf ini memperoleh paling sedikit 80 buah buku. Pak Yusuf membeli buku tulis tebal dan tipis. Setiap buku tulis tebal mempunyai isi 60 lembar. Pak Yusuf ingin memperoleh paling sedikit 80 buah buku. Jadi T tebal ditambah tipis itu sama dengan 80 minimal. Ya, paling sedikit lebih kecil dari paling sedikit 80, ini berarti ini harus lebih besar sama dengan 80 ya. Pak Yusuf ingin memperoleh paling sedikit 80. 80 mau, lebih besar mau, tapi lebih kecil nggak mau kan gitu, harus lebih besar. Jumlah halaman yang diinginkan paling sedikit 300 lembar. Jadi 60 kali yang tebal ditambah 30 kali yang tipis ya. Halaman paling sedikit ini harus lebih besar sama dengan 3000. Ya, 3000. Jika harga satu buku tulis tebal adalah 10.000 ya. Dan harga buku tulis tipis adalah 5.000, tentukan pengeluaran minimum. Ya. Jadi harga buku tulis. Jadi kita harga dalam bentuk harga T besar T kecil ya, harganya adalah tebal 10.000 kali banyaknya yang tebal ditambah 5.000 kali banyaknya yang tipis ya. Kita mencari pengeluaran minimumnya berapa ya. Ini kita bisa sketch di sini. Ini sederhanakan dulu. Semua dibagi 30, maka ini 2T ditambah T kecil, ini kalau dibagi 30 dapat 100, ini 100. Ini kita gambar, ini saya gambar pakai merah. Jadi di sini anggap saja 50, di sini 100, ya di sini 50, di sini 100, ya. 100-nya kurang dekat. Di sini 100. Dia saat ini T besar ya, ini T kecil misalnya, saat T besar, saat ini 80, saat T kecilnya 0, T besarnya 80, kurang lebih di sini 80, di sini juga 80, kurang lebih di sini 80. Ini adalah garis ya. Nah, dia inginkan lebih besar dari 0. Kalau dimasukkan 0 tidak memenuhi ya. Jadi yang kita arsir justru yang tidak memenuhi, yang bawah kita arsir yang tidak memenuhi. Kemudian
Ini saya gambar pakai warna biru. 2T sama dengan 100. Maka saat T kecil ini 0, T besarnya adalah 50 di sini. Ya. Saat T besarnya 0, T kecilnya 100. 100 posisi di sini. Nah, di sini. Nah, biasanya dan ini kalau diisi 0 tidak memenuhi ya, justru kita arsir. Ya. Titik minimum itu ada di 3 kemungkinan tempat. Pertama di sini yang pertama, terus ini adalah yang kedua, dan ini adalah yang ketiga untuk minimumnya. Ya, jadi mana harga yang minimum? Di sini kita belum tahu titiknya berapa, kita eliminasi dulu. Ya, T ditambah T sama dengan 80. Di sini 2T, T ini langsung aja ya. Ini 2T tambah T sama dengan 100. Ya. Di sini kalau saya kurangkan T-nya habis, maka T besar adalah 20. T besar 20 maka T kecil 80 dikurangi 20 yaitu 60. Ya, 20 T kecilnya dulu ya, 60,20. T kecil kan X-nya ya. 60,20. Intinya T kecilnya, ini T kecil dulu aja. T kecil kan sebagai sumbu X-nya, ini T besar. Oke. Jadi ini juga kebalik ya. Jadi biasakan urutnya yang enak. Atau enggak apa-apa deh. Tapi kita khawatir kebalik ya. Biasakan aja. Sumbu X itu didahulukan. Ini sumbu yang belakang. Tukar tempat. Ya, kalau di komputer enak ya, tukar tempat aja. Di buku susah. Kalau ini nanti titik di sini adalah T kecilnya 0 ya, 0,80. Di sini T besarnya yang 0. Di sini adalah 100,0. Sekarang biaya minimum akan kita hitung. Untuk yang pertama biayanya berapa? H T kecilnya adalah 0, T besarnya 80, maka sama dengan di sini T kecilnya 0, 80 kali 10.000, 800.000. Maka untuk yang kedua biayanya adalah 60, 20 ya. 60 kali 500, 6 kali 5 adalah 30. Di sini ada nolnya 1, dikasih 0 ya. 300.000 ditambah 20 kali 10.000 berarti 200.000. Ini sama dengan 500.000, lebih hemat ya, 500.000. Yang ketiga harga di sini adalah 100,0, maka 50 kali 100 adalah 500.000. Ya, jadi biaya di sini dan biaya di sini itu sama. Ya, terserah mau pakai ini atau pakai ini. Yang jelas biaya minimumnya adalah 500.000. Biaya minimum 500.000. Bisa skenario pakai yang bawah sini atau yang dua, sama. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal kayak gini memang agak lama ya. Nah, ini tentukan pertidaksamaan linear daerah yang diarsir. Yang mudah adalah ini saya kasih warna coklat dulu. Pertidaksamaan yang coklat lebih mudah. Ya, kita siapkan X, kita siapkan Y, kita X titik potong terhadap Y kita taruh di X. Titik potong terhadap Y kita taruh di X, ini 15 positif ya. Titik potong di X kita taruh di Y. Ini plus 18 sama dengan 15 kali 18. Kemudian semua kita bagi 3 ya, akan mendapat 5X tambah 3 ini berarti 18 bagi 3 adalah 6. 6Y dibagi 3 ini adalah 5 kali 18. Masih bisa sederhanakan? Enggak, ini bukan sama dengan juga ya. Bukan sama dengan juga. Nah, ini kita lihat yang diarsir yang bawah. Ya, artinya kalau dimasukkan 0 harus memenuhi.
Kalau dimasukkan 0 harus memenuhi, berarti ini 0 ini ikut. Jadi ini adalah lebih kecil atau sama dengan. Jadi 0 itu kan lebih kecil dari sama dengan 5 kali 18. 5 kali 18 kita hitung pakai ini aja. 5 kali 18. Sama dengan 90 ya, 90. 5x tambah 6y lebih kecil sama dengan 90. Ini adalah persamaan yang coklat. Sekarang persamaan yang merah, saya kasih tanda merah di sini. Nah, untuk mencari persamaan yang merah kita pakai titik potong ini, lebih enak. Jadi siapkan x, siapkan y, ya. Titik potong terhadap sumbu x taruh di y, positif ya, plus 3. Titik potong terhadap sumbu y taruh di x, min 6. Sama dengan, ini jangan dikasih tanda dulu, min 3 dan 6, ya, ini adalah min 18. Min 18. Atau min 3 kali 6 ya, kali 6. Ya, min 3 kali 6. Ini tandanya kita belum jelas ya. 3 kali min 6, maaf, 3 kali min 6. Min 6, maka semua saya bagi 3, maka ini akan min 2x tambah y, di sini titik-titik, di sini adalah min 6 ya, karena dibagi 3. Kemudian tandanya, kalau kita isi 0 ternyata memenuhi. Karena 0 memenuhi, berarti ini saat 0,0 harus lebih besar dari min 6. Ini harus lebih besar sama dengan. Ya, 0 ini harus lebih besar dari min 6. Jadi ini adalah persamaan pertama, ini persamaan kedua. Terus kemudian persamaan ketiga, ya, jelas ini x lebih besar sama dengan 0, sumbu x ini lebih besar dari 0 dan y ini harus lebih kecil sama dengan y lebih besar sama dengan 0 juga. Nah, kebalik. Y ya harus lebih besar sama dengan 0 juga. Jadi ini persamaan keempat. Sistem persamaan linear ini disusun oleh 4 persamaan ini. Nomor 5. Nah, pencerminan. Pencerminan ini bisa kalian hafalkan, bisa juga dicari sih sebenarnya. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 4. Lanjutkan dengan translasi, tentukan persamaan bayangan dari lingkaran. Oke. Bagi yang tidak hafal, cara menurunkannya seperti ini. Y sama dengan 4, misalnya saya punya ini adalah H misalnya ya. Biasanya H, di sini adalah A, B ya. Yang jelas untuk pencerminan terhadap Y sama dengan sesuatu, ini kan Y sama dengan H ya. Ini garisnya adalah Y sama dengan H. Ini dicerminkannya akan posisi di sini. Ya, jaraknya ini adalah jarak dari sini ke sini adalah H dikurangi B. A-nya nggak berubah, A-nya tetap. Jadi jaraknya ini adalah A dikurangi B. Ya, H dikurangi B, maaf, H dikurangi B. Jarak dari sini ke sini juga sama. Ini kan simetris. Ini juga H dikurangi B. Artinya ini misalnya Y, ini Y aksen, X aksennya tetap ya. X aksen sama dengan X, Y aksennya ini. Maka Y aksen ini sama dengan sebenarnya adalah Y ditambah ya, Y ini ditambah ini 2 kali H dikurangi B. Berarti Y ditambah 2H dikurangi 2B. B ini adalah Y awal. B-nya dikasih Y awal. Nah, seperti ini. Y awal. Y mula-mula di sini diisi Y ya. B-nya itu secara konsep adalah Y, ini adalah A-nya adalah X-nya. Ya, di sini kan X, Y. Nah, maka ini akan menjadi 2H min Y, 2H min Y. Jadi X aksen Y aksen nanti X aksen Y aksen X-nya tetap ya, X aksen akan tetap adalah tetap X. Ya, nulisnya gimana? Gini. Pertama XY, pertama XY setelah ditransformasikan menjadi ya X aksen, Y aksen gitu ya. Maka X-nya tetap ya, di sini tetap. Jadi X aksen sama dengan X, Y-nya atau X nanti sama dengan X aksen, sedangkan Y-nya Y aksen ini adalah 2H min Y ya. Y aksen sama dengan 2H min Y ya, 2H min Y.
maka y-nya sama dengan 2H dikurangi Y aksen. H-nya adalah 4 di sini tadi ya. Ini adalah hanya 4. Maka adalah 2 kali 4 dikurangi Y aksen adalah 8 dikurangi Y aksen. Nah, yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan di persamaan aslinya. Jadi nanti persamaan lingkaran F lingkaran ya, Fx-nya nanti akan menjadi setelah ditransformasikan F aksen X ya. F aksen X ini akan menjadi X aksennya akan menjadi tetap X aksen dikuadratkan ya, ditambah Y kuadratnya akan menjadi 8 min Y aksen dikuadratkan ya. Kemudian dikurangi 3 dikali X-nya adalah tetap X aksen ditambah ya. Nah, ini saya geser saja biar tidak mengganggu. Saya pindah ke sini ya. Di sini ditambah 2 kali Y aksennya adalah 8 min Y. 8 min Y aksen sama dengan 9. Ya, memang agak merepotkan soal ini. Ya. Nah, hasilnya saya tulis biru, hasil akhirnya, jadi aksennya akan saya hilangkan, akan menjadi X kuadrat ditambah 64 min 16Y plus Y kuadrat, ya, kemudian min 3X plus 16 min 2Y min 2Y sama dengan 9. Jadi persamaan untuk langkah pertama aja sudah panjang ya. X kuadrat tambah Y kuadrat, ini di X-nya dulu ya, min 3X min 2Y sama dengan 9 plus 16, ini plus 64 ya, min 64. Ya, 64 dipindah ruas jadi min 64, terus min 16. Ya, di sini dipindah ruas jadi minus, pindah ruas jadi minus 16, 64 itu aja ya. Oke. X-nya masalahnya tidak menyumbangkan. Oke. Jadi Y-nya saja dari sini sama sini 2. Jadi ini nanti akan sama dengan berapa? 9 dikurangi 64 dikurangi 16 sama dengan minus 71. 9 kurangi 64 minus 71. Oke, ini adalah persamaan pertama. Terus kemudian dilanjutkan translasi. Masih ada translasi. Ya, translasi. Jadi nanti saya pakai hijau sekarang. X aksen-aksen dan Y aksen-aksen itu sama dengan ya X Y ya yang tadi ya ditambah translasi itu ditambah ya 1 min 2. Artinya X aksen-aksen ini akan sama dengan X tambah 1, Y aksen-aksen akan menjadi Y min 2. Artinya apa? Artinya di sini X itu sama dengan X aksen-aksen min 1, Y sama dengan Y aksen-aksen plus 2. Kita masukkan ke sini lagi 2 kali kerja. Ya. Maka F aksen-aksen saya pakai coklat. F aksen-aksen dari X itu akan sama dengan X-nya diganti ini. Langsung saja ya, aksennya saya hilangkan. X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat min 3 dalam kurung X min 1 ya. Kemudian min 2 Y plus 2 sama dengan minus 71. Ini akan menjadi X kuadrat min 2X
plus 1 tambah Y kuadrat plus 2Y plus 4 min 3X plus 3 min 2Y plus min 4. Min 2Y min 4. Min 4 sama dengan 71. Jadi hasil akhirnya nanti X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya. Kemudian 2X-nya min 2X min 3X ada min 5X, Y-nya min 2Y tambah min 2 plus 2Y min 2Y habis, ya. Min 5X saja, terus plus 71, ya, dikurangi 71 ini dikurangi 1, terus dikurangi lagi dengan 4, terus dikurangi lagi dengan ini 3, ya, dikurangi 3, terus ditambah 4, ya. Minus 4 dipindah luaskan plus 4 ditambah 4 sama dengan min 75, ya. Min 75 sama dengan min 75. Min 75. Atau mungkin boleh tuliskan X kuadrat tambah Y kuadrat min 5X, ya, plus 75 sama dengan 0. Oke. Ini adalah proses yang panjang. Oke. Ya, semoga teliti. Ya, kalau nggak teliti ya maaf. Prosesnya yang jelas seperti itu. Seorang petani jeruk mencatat hasil panennya selama 15 hari. Setiap harinya mengalami kenaikan tetap. Nah, ini deret aritmatika, ya. Berarti B-nya sama dengan berapa? Menurut deret aritmatika, ya, deret aritmatika. Pada hari kedua panen jeruk U2 itu adalah 17 buah. Ya, U2. Hari kelima U5 ini adalah 23 dan seterusnya. Tentukan pada selama 5 hari S15, SN yang ditanyakan. SN adalah N per 2 ditambah 2A tambah N-1 B, ya, dengan N-nya adalah 15. N sama dengan 15. Sedangkan ini untuk mencari A dan B-nya, UN adalah A tambah N-1 B. Berarti U5 adalah A tambah 4B, ini sama dengan 23. Sedangkan U2 adalah A ditambah B, ini sama dengan 17. Maka kalau dikurangkan, maka 3B ini habis. 23 ditambah 17 adalah 6. Ya. 6, B-nya berarti 2. B-nya 2, A-nya berapa? A tambah B 17, maka A-nya sama dengan A ditambah B 17, berarti 15. Berarti SN, S berapa yang tanyakan? S15 sama dengan 15 dibagi 2 dalam kurung 2A, A-nya berapa? 15, berarti 30. Ditambah N-1, N-1 15 kurang 1 adalah 14, ya. Dikali B-nya adalah 4. Nah, ini yang bisa sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Ya, 2 dikali 30 tinggal 15, 2 dengan 14 ini tinggal 7. Ya, tinggal 7. Berarti ini 15 dikalikan 15 tambah 7 kali 4 adalah 28. Sama dengan 15, ini 8 tambah 5 adalah 13, nyimpen 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 1 adalah 4. Ya, 43 sama dengan berapa? 15 kali 43. 15 kali 43 sama dengan 645. 645. Oke, kita akan kerjakan nomor 17 sekarang. Nomor 17. Jumlah penduduk sebuah kota setiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Berarti R-nya sama dengan 2 dengan periode 10 tahun, ya. Menurut perhitungan pada tahun 1980 nanti akan mencapai 3,2 juta orang. 3,2 juta orang. Ya, tentukan jumlah penduduk pada tahun 2030. Ya. Jadi ini A 2,3 juta orang, ya.
setiap 10 tahun ya, 1990 ya, kemudian 2000 ya, 2010 ya, 2020 sekarang terus 2030. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N sama dengan 6. Ya, rasionya 2. Maka tentukan jumlah penduduk kita SN ini adalah A dalam kurung R pangkat N min 1 R min 1. Maka A-nya adalah 3,2 juta. 2 dipangkatkan 6 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. 3,2 ya. 2 pangkat 6 adalah 64. Ya, 64 dikurangi 1. Ya. 3,2 kali 63. Ya. 3,2 dikalikan 63. Ini akan menjadikan 201,6 juta. Wow. Kenaikannya luar biasa. Nomor 17 sudah, nomor 18. Tentukan limit berikut ini. Nah, limit kalau bisa dimasukkan langsung, dimasukkan langsung. Min 3 kalau dikuadratkan akan menjadi 4. Ya, min 3 dikuadratkan menjadi 4. 4 kali 2, 16 bisa, ini dimasukkan langsung. Kalau bisa dimasukkan langsung, masukkan langsung saja. Jadi ini min 3 kuadrat dikurangi 3 kali min 3 dikurangi 18, ini adalah 2 kali min 3 kuat 2 ya, bisa. Misalnya ini 3 jadi tidak bisa. Ya, min 27. Ini adalah 9 min 3 kali 3 plus 9 min 18 dibagi di sini 2 ya. 2 kali 3 di sini adalah 9 kali 2 adalah 18 min 27. Ini adalah 0 berapapun ini ya, yang jelas bukan 0 ya. Ini pasti hasilnya adalah 0. Jadi nilai limit seperti ini 0 ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 19, tentukan turunan. Ini enak kalau kita misalkan ini U, ini adalah V. Jadi misalnya Fx adalah U dikali V, maka F aksen X adalah U aksen V ditambah UV aksen. Ya, jadi U adalah 5x kuadrat tambah 3x, maka U aksen adalah 10x tambah 3. Jadi rumusnya misalnya Y, atau enggak apa-apa sih U sebenarnya, Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen sama dengan, misalnya adalah huruf A di sini adalah AN X pangkat N min 1. A ini adalah angka, terserah angkanya berapa. Oke. N adalah pangkatnya. Ini Y aksennya. Sekarang V sama dengan adalah X min 7, maka V aksen sama dengan 1. Jadi F aksen X itu sama dengan U-nya adalah 5x kuadrat plus 3x, apa adanya kita tulis, dikali V aksen. V aksen adalah 1 ya, tetap ini. Terus kemudian ditambah U aksen V. Oh, ini sudah ya U aksen V. Saya balik ini ya. U aksen V sudah. U aksen V. Enggak usah dibalik-balik deh daripada bingung nanti ya. U aksen ya U aksen dulu. Jadi U aksen dikali V, U aksen adalah ini ya. U aksen adalah 10x plus 3, saya kalikan dengan V, X min 7, ditambah ya UV aksen 5x kuadrat tambah 3 dikali 1. Nah, di sini akan menjadi 10x kali x adalah 10x kuadrat. Di sini adalah 70, ini kalikan 3, 70 dikurang min 70 dikurang tambah 3 adalah min 67 ya, 70 dikurangi 3. Di sini kali ini dikurangi ini kali ini kan minus ya, minus 70x, ini 3x jadi 67x. 3 kali min 7 adalah min 21 tambah 5x plus 3, 5x kuadrat. Di sini akan menjadi 15x kuadrat ya. Nah, ini ya tetap minus 67x
minus 21-nya ini akan menjadi minus 21 kurangi 3, 18. Nah, ini hasilnya. Nomor 20 sekarang. Persamaan garis yang menyinggung kurva ini pada titik dengan absis min 1. Ya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini garisnya senyum. Ya, pada saat X sama dengan 1, ya persamaan garisnya ini berapa? Pada X-nya sama dengan 1. Ya, ini sumbu X-nya. Nah, yang pertama kita cari gradiennya dulu. Gradien M sama dengan turunan pertama dari ini, Y aksen kalau dimasukkan 1. Ya. Gradien dulu, Y aksen X sama dengan 6, ya, X ditambah 7. Nah, gradiennya sama dengan Y aksen kalau dimasuki 1, ya, saat absisnya min 1 ini ya, min 1. Saat ini min 1 menjadi min 6X tambah 7 sama dengan 1. M-nya sama dengan 1. Terus titik ini adalah titik apa? Min 1, berapa? Min 1, nah ini kita belum tahu, ya. Kita belum tahu ini min 1, berapa, dimasukkan saja ke sini. Ya, Y saat dimasukkan min 1 kali dikuadratkan adalah min 1. Ya, 1 kali 3 adalah 3, min 7 X min 7. Ini min 1 ya. Ini min 7 terus min 5. Berarti ini adalah min 4, ya, min 4 tambah 5 min 9. Ini min 9. Min 1 min 9. Ya, jadi berarti sumbu X-nya berarti sebenarnya di sini ya. Sketnya yang jelas gradiennya positif, mungkin sumbu X-nya di sini seharusnya. Ya, sumbu X-nya di atas ya. Ini sket hanya untuk membantu kita berpikir saja. Ya, yang sebenarnya terjadi sumbu X-nya di atasnya pasti ya, di atasnya ini karena ini minus ya, ini sumbu X-nya. Oke, tapi tidak apa-apa, ini hanya untuk membantu kita berpikir. Nah, persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M dari X min X1. Y-nya di sini adalah min 9 ini. Y plus 9, ya, min kali min kan plus. Gradiennya adalah 1, X min X1-nya adalah min 1, jadi plus 1. Berarti Y plus 9 sama dengan X plus 1. Atau Y sama dengan X min 8, ini adalah persamaan garisnya. Jadi persamaan garis dari yang biru ini. Nah, oke. Kemudian suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya, ini adalah biayanya BX gitu aja ya. Biaya dalam bentuk X adalah seperti ini, Rp100.000. Agar biaya minimum ya, maka tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Biaya minimum didapatkan saat ini adalah diselesaikan dalam X hari ya, dengan biaya per harinya sekian. Jadi agar biaya minimum waktu penyelesaian proyek ya, jadi waktunya B dalam X ya, ini mungkin belum BX ya, belum BX. B dalam X itu kala dikalikan X hari. Jadi fungsi ini 3X min 900 tambah 120 per X ini dikalikan X hari, itu adalah biayanya ya. Maka BX ini akan menjadi 3X kuadrat ya, min 900X ditambah 120 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Untuk penurunannya nanti ya. Jadi bisa kita sederhanakan BX, ini hasil penyederhanaan akan menjadi X kuadrat minus 300X tambah 40. Ya, ini penyederhanaan saya kasih tanda ya, nanti bentuk aslinya tetap kita pakai yang ini untuk menghitung biayanya. Nah, ini gradiennya yang kita itu minimum saat X-nya berapa ya. Jadi minimum adalah B aksen X sama dengan 0 karena ini bentuk persamaan kuadrat, bentuknya seperti ini. Ya, minimum saat gradiennya sama dengan 0, M sama dengan 0. Ini adalah puncak bawah ya. Jadi ini akan menjadi 0 sama dengan 2 X min 300 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 300, X-nya adalah 150. Nah, 150 ini kita masukkan ke fungsi aslinya untuk biayanya. Maka biaya 150X atau 150 hari ini berapa? Berarti 3 dikali 150 kuadrat dikurangi 900 dikali 150 ya, ditambah 120. Lanjutkan sendiri.
tinggal masukkan. Sekarang integral. Untuk integral saya sarankan ya, rumusnya Y sama dengan integral dari X pangkat N dx ini akan menjadi 1 plus N per 1 plus N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Ya, ini daripada kalian bingung, dikuadratkan dulu. Jadi ini adalah integral dari 4x kuadrat 2 kali ini 4 kali min 5 berarti min 20x min ini 5 kuadrat adalah 25 dx. Nah ini baru diintegralkan. Ini akan menjadi 4 per 3x pangkat 3 min ini 20 per 2 langsung saja 10 ya, 10 dapat dari ini ya rumus ya, atau jangan dulu deh biar kalian nggak bingung. 20 dikali 1 per 2 x pangkat 2 ya ditambah 25x, ini tambah C ya, kita sederhanakan menjadi 4 per 3 x pangkat 3 min 10 x kuadrat tambah 25 x tambah C. Ini adalah hasil integralnya. Diketahui gradien garis singgung suatu kurva dinyatakan seperti ini ya. Jadi dy dx atau m ini adalah gradiennya. Ini sama dengan 6x kuadrat tambah 10x min 7. Jika kurva tersebut melalui titik ini, maka tentukan persamaan kurvanya. Berarti karena ini gradien, untuk mencari persamaan kurvanya, kita mencari fx-nya adalah integral dari gradien, integral dari m dx. Maka fx-nya adalah integral dari sini 6x kuadrat tambah 10x min 7 dx. Maka fx itu sama dengan ini langsung saja ya, tambah 1, 6 bagi 3 adalah 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ya, 5 dapat dari 10 bagi 2 minus 7x tambah c. Ya, C-nya kita cari sekarang. Saat F ini dimasuki angka min 2, hasilnya 8. C-nya ketemu nanti. 2 kali min 2 dipangkatkan 3 adalah min 8. Ditambah 5 dikalikan min 2 kuadrat 4 ya. 5 kali 4 dikurangi 7 dikali min 2 adalah 14. Ya, nanti tambah C ini sama dengan 28. Oke. Maka persamaan kurvanya sama dengan 8. Kok sama dengan 28? Sama dengan 8. Ya, sama dengan 8. Oke. Di sini ada min 16 ditambah ini dikali ya. 20 ditambah ini 14 tambah C sama dengan 8. Di sini dapat 4 ya. 4 tambah 4 ada 18. C adalah 8 dikurangi 18, C-nya adalah min 10. Jadi persamaan aslinya fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat min 7x tambah min 10. Min 10. Oke, lanjut. 24, sebuah kubus ABCDEFGH, kubus ABCDEFGH seperti ini ya. Nah, gambarnya nggak bagus, maaf. A, B, C. Waduh, ini gambarnya harus bagus ini. Kalau nggak bagus nanti khawatirnya dibuat menjelaskan kurang enak. Saya gambar lebih serius. Artinya saya gambarnya lebih pelan-pelan. Oke. Nah, pelan-pelan saja. Yang penting enak. Nah, kurang rapi ya, dirapikan. Ini harusnya ke sini. Nah, ini lebih rapi, nggak usah bagus-bagus juga, tapi paling tidak jangan jelek. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Mempunyai rusuk 8 ya. Titik P terletak di pertengahan AE. Jadi di AE ini adalah P. Kemudian tentukan jarak titik E ke garis AP. Jadi garis AP ya. Tentukan jarak titik E ke garis AP. Waduh, ini salah ketik, ini titik E ke garis AP ya. Ya EP sama dengan 4. Nah, ini mungkin salah ya. Ke garis AP kan ini titik E ini jaraknya ya 4. Jarak dari sini ke sini 4 cm. Mungkin yang dimaksud bukan ini mungkin.
terhadap titik, mungkin titik P terhadap garis apa gitu loh biasanya. Ya sudah, memang ini kurang bagus soalnya. 25. 25. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 10 kubus lagi. Gambar pelan-pelan. Semoga ini soalnya bagus. Yang tadi soalnya pasti ada yang salah ketik deh itu. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, panjang rusuk 10 cm. Jika K terletak pada, semoga tidak cacat ini, K terletak pada pertengahan BF. Di sini ada K. Ya, jarak titik B ke bidang lah, ini enak. Titik B ke bidang AKC. AKC. Nah, kalau ini masuk akal. AKC. Nah, di sini. Titik B ke, jadi untuk gambar ini saya akan menyelesaikan ini, saya akan gambar bidang ini. Ya. BDHF. Ya, DBHF akan saya gambar seperti ini. Ya, di sini adalah BD, ini B, di sini adalah H, di sini F. Ya, BDFH. Ya. Titik K itu di antara tengah-tengahnya BF. Titik K di tengah-tengahnya BF. Terus di sini ada segitiga yang berpusat, ini pusatnya. Kalau panjang ini adalah 10, panjang ini adalah 10 akar 2 karena ini adalah diagonal sisi. Ya. Di sini nanti jarak bidangnya kalau saya gambar di sini, ya. Di sini kita tarik garis sini, ya. Ya. Di sini titik B yang tegak lurus pada garis ini. Nah, ini jaraknya. Ya, jadi ini kita tarik garis merah ke sini. Ya. Nah, yang ingin kita hitung yang hitam ini. Yang hitam ini berapa? Set. Nah, ini berapa? Tegak lurus. Ya, harus tegak lurus. Oke. Di sini kita tahu bahwa ini panjangnya 5. Di sini panjangnya adalah dari sini ke sini separuh dari 10 akar 2, 5 akar 2. 5 akar 2. Nah, misalnya ini adalah T. Ya, T-nya bisa kita hitung. Nah, ini yang panjangnya merah kita hitung dulu. Misalnya namanya A, alas gitu ya, alas merah. Maka alas merah ini akan menjadi akar dari 5 kuadrat tambah 5 akar 3 kuadrat. Ini akan menjadi 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3. Ya kan? Akar dari 5 kuadrat dalam kurung 1 tambah 3. 5 kuadratnya bisa keluar dari akar menjadi 5. Ya, atau ini gini dulu, 5 kuadrat tambah 4. Kali 4. Ya, 5 kuadrat jadi 5, 4 keluar dari akar jadi 2. Jadi ini 10. Ya. Sama dengan 10. Nulisnya gimana sih? Sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Ya. Jadi ini adalah panjangnya 10. Untuk mencari T, ya. Jadi T dikali 10, 10T, ya. T dikali 10 sama dengan 5 akar 2 dikalikan 5. 5 akar 2 dikalikan 5. 10 dengan 5 bisa dicoret dapat 2. Ya, 2 dengan akar 2 bisa dicoret jadi akar 2. Ya, maka T sama dengan 5 per akar 2. Atas kalikan akar 2, bawah kalikan akar 2 menjadi 5 per 2 akar 2. Oke. Kita lanjutkan nomor 26. Frekuensi. Tentukan rata-rata data di atas. Ya, rata-rata data di atas kita nilai tengahnya adalah 23, frekuensinya adalah 5. Ya. Jadi ini jumlahnya nanti kita cari sigma F dikali X, ya. Ini adalah X-nya, di sini adalah F-nya. Di sini adalah F-nya. Ya. Di sini 5 kali 23 kita hitung dulu. 5 kali 23
5 kali 23 sama dengan 115. 115 ditambah di sini 28 kali 9 ya. 28 kali 9, 28 dikali 9 ini sama dengan 252 ditambah 33 ini dikalikan 16. 33 dikalikan 16 sama dengan 528 ditambah 38 kali 13 38 kali 13 38 kali 13 494 ditambah 43 kali 7 43 kali 7 sama dengan 301. Nah, sekarang kita jumlahkan berapa ini? 301 ditambah 494 ditambah 528 ditambah 252 ditambah 115 sama dengan 1690. 1690. Sekarang sigma F ya, sigma F-nya ini berapa? Kita tambah aja. 5 tambah 9 adalah 14, 14 tambah 16 ini 30 ya. 30 tambah 13 43, 43 tambah 7 adalah 50. 50 ya, 50 maka rata-rata sama dengan sigma F kali F ke I X I ya dibagi sigma FI, maka ini sama dengan 1690 bagi 50. 1690 bagi 50 sama dengan 33,8. Lanjut, sekarang nomor 27. Nah, tentukan simpangan kuartil dari data di atas. Simpangan kuartil adalah Hi3 dikurangi Hi1. Jadi Hi ke N ya, ini akan menjadi tepi bawah ya. Tepi bawah ini agak panjang ini. Enggak apa-apa ruangannya banyak. Tepi bawah tambah I ini Ki ke I ya. I per 4 dikalikan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I dibagi frekuensi kelas dikali interval C gitu aja intervalnya. Di sini intervalnya dari 31 sampai 40 berarti 10 ya. C-nya adalah 40 kelasnya ya, atau K gitu aja kelasnya adalah 10. Jadi ini kita hitung dulu untuk menghitung ini Hi3-nya. Hi3-nya ini nanti dimasukkan 3 tambah 5 ini 8 ya. 3 kok coret-coret kayak ini. Maaf. Di sini 3 tambah 5 8, 8 tambah 10 18, 18 tambah 11 29, 29 tambah 8 37 ya, 37 tambah 3 40. Jadi datanya 40 ya. Hi1 itu ada di Hi1 nanti ada di seperempatnya. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Data nomor 10. Jadi data Hi1 ini masih 3, 8 ada, ini kelas Hi1. Kelas Hi1 ada di sini. Jadi data nomor 10 itu ada di sini. Data nomor 3 sampai 8, 10 di sini. Maka Hi1 ini akan kita hitung ya. Tapi bawah dari kelas Hi1 adalah 50,5 ya. Separuh dari 51 dikurangi setengah. 50,5 ya. Sini 50,5 ditambah I 3/4 N ya, 40 itu 10 ini tadi ya, 10 1/4 dikali banyaknya data, N-nya adalah 40 ya, N sama dengan 40 ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum berarti 8, ini frekuensi kumulatif sebelum berarti dikurangi 8 ya, dibagi frekuensi kelas kuartil 10, intervalnya adalah 10. Maka ini bisa dicoret, 10 kurangi 8 adalah 2, jadi 52,5. Ini Ki1. Ki2 saya hitung pakai biru, ya Ki3. Nah, untuk menghitung Ki3
Untuk kelas G3 itu adalah 40 dikali 3/4 ya, dikali 3/4 ya, jadi ya 30 ya, 30. Data nomor 30 ada di mana? Data nomor 30 ada di sini. Ini adalah kelas G3 ya, ini masih 29, data nomor 30 di sini. Maka G3 ada lalat mengganggu, maaf. G3 ini adalah tepi bawah ya, rumusnya sama ya, tepi bawah. Tepi bawahnya di sini adalah 70,5 ya, 70,5 ya, 71 dikurangi setengah ditambah di sini adalah ya 30 itu tadi ya, 3/4 kali n-nya adalah 40. 30 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum ya, berarti di sini sebelum dikurangi 29 dibagi frekuensi pada tempat itu, berarti 8 bagi 8 dikali intervalnya adalah 10. 70,5 ditambah 30 kurang 29 adalah 1. 1 dikali 10 adalah 10. 10/8. 10/8 berarti 1,25. Ya, ini akan menjadi 71,75. Oke. Nah, simpangan kuartilnya adalah G3 dikurangi G1. G3-nya adalah 71,75 dikurangi 70,5 sama dengan 1,7 dikurangi 5 2, 1,25. Nah, kita lanjutkan, di bawah ada apa lagi ini? 28. Jika modus pada data berikut adalah 4,45, tentukan nilai P. Modus adalah tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali interval. Nah, kelas modusnya, ya mana ini kelas modusnya? Kita harus menentukan kelas modusnya. Jika modus pada data berikut adalah 44,5. 44,5 di sini ya, antara di sini. Kelas modusnya ya ada di sini ya. 44,5 kan ada di dalam interval ini. Kelihatannya kelas modusnya di sini. Jadi ini adalah kelas modus ya. Jadi modusnya adalah 44,5, tepi bawahnya adalah berarti di sini 40,5 ditambah D1 ya, ini adalah D1. 7 dikurangi P dikurangi 7. P dikurangi 7 adalah D1 dibagi ini adalah D2. D2-nya adalah P dikurangi 6 ya. P dikurangi 7 ditambah P dikurangi 6 ya, dikali interval. Intervalnya di sini adalah dari 21 ke 30, ini 10. Ini dikurangkan menjadi 4 aja ya. 4 sama dengan 44,5 dikurangi 40,5, ini kan 4. Ini sama dengan 4 saya kalikan ini 4, ini sama dengan 4 itu sama dengan ini lentanya. Terus 4 atau saya tulis saja deh, 10 dalam kurung P-7 daripada repot. P-7 ini saya kalikan sekalian. Jadi ini akan menjadi P kuadrat dikurangi 7 tambah 13P ditambah 7 kali 6 42 ya. Nah, ini sebelumnya saya sederhanakan dulu aja. Ini dapat 2, ini dapat 5. Nah, ini saya kalikan ke sini berarti 2P kuadrat minus 26P plus 84 ini sama dengan 5P min 35. Berarti 2P kuadrat 26 tambah 5 berarti 31 minus 31P. Ini tambah 84 tambah 35 berarti 119. Waduh, angkanya tidak enak. Nah, angkanya bikin puyeng. Ini sama dengan 0.
yang kita cari adalah P-nya. Jadi ini difaktorkan. Coba bisa enggak ini B kuadrat min 4AC? Ya, determinannya ada enggak? B kuadrat 31 kuadrat ya. 31 kuadrat. Tuh lihat 31 ya. Min 4 kali 2. Nah, saya tulis dulu aja deh. 31 kuadrat ini clear. 31 kuadrat 961 ya. B kuadrat min 4AC 961 dikurangi 4 kali 2 kali 84. Jangan-jangan enggak bisa. Kalau enggak bisa enggak ada nilai P-nya. 8 kali 84. Oh, ada. 672. 961 dikurangi 672. Berapa sih? 961 672 ya. 961 dikurangi 672 sama dengan 289. Oh, bisa diakarkan kok ya. 289. 289 bisa, ini ada akarnya dan bulat ini. 289 pangkat mana ini, pangkat 0,5 17 ada ya. Akar dari 289 ini adalah 17. Jadi kalau kita mencari pakai rumus ABC, P1, P2 adalah min B plus minus B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Min B-nya adalah 31 plus minus ya, ini min ya. Ini tadi sudah kita cari ya. Ya. Nilainya adalah 17. Ini 17. Nah, 17 kok gitu sih. 17 dibagi 2A. 2 kali 2, 4. Berarti 31 plus minus 17 per 4 berarti 31 tambah 17 31 tambah 17 sama dengan 48 per 4 atau 12 ya. P1 P2 adalah dikurangi 31 dikurangi 17 bagi 4 31 dikurangi 17 ya sama dengan 14 bagi 4 14 per 4 14 per 4 sama dengan 7 per 2. Jadi ada 2P-nya 12 dan 7 per 2. Memang angkanya enggak enak. Tapi ada 17. Oke, kita pakai rumus ABC aja kalau daripada dicoba-coba malah enggak selesai-selesai nanti. Nomor 29 sekarang. Sebuah pesawat terbang ya dapat memilih jalur penerbangan dari Medan ke Padang melalui 2 jalur. Ya, pesawat terbang. Jadi di sini Medan, di sini Padang melalui 2 jalur. Ya, seperti ini. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Medan ke Padang melalui 2 jalur, dari Padang ke Jakarta. Ya, ini 3 jalur. 1 2 3, ada 3 jalur. Ya. Dan dari Jakarta ke Bali. Dari sini Jakarta ke Bali melalui 5 jalur. 1 2 3 4 5 jalur. Oke. Tentukan banyaknya jalur yang dapat dipilih dari Medan ke Bali melalui Padang dan Jakarta. Tentukan banyaknya jalur. Maka banyak jalur sama dengan ya ini kalikan semuanya. Banyak jalur 2 kali 3 kali 5 sama dengan 6 kali 5 adalah 30 jalur yang berbeda. Ya, di sini ada faktor pengalinya 2, di sini 3 dan di sini faktor pengalinya 5. Kita lanjutkan nomor 30, sebuah kotak berisi 5 bola merah, 5 merah, 4 bola biru, ya. 4 bola biru, ya. Jika di dalam kotak diambil 2 bola secara acak, ya, kita ngambil 2 bola secara acak, ya. 1 demi 1 tanpa pengembalian, 1 demi 1 tanpa pengembalian ya. Jadi 1 demi 1 berarti 2 kali pengambilan, tapi tanpa dikembalikan lagi. 1 demi 1 tanpa pengembalian, maka peluang terambilnya
satu bola merah dan satu bola biru. Ya, ini merah, ya, di sini adalah biru. Di sini biru. Oke. Maka peluang terambilnya diambil dua bola secara acak. Jadi untuk pengambilannya secara kombinasi. Ya, untuk pengambilan NA-nya ini adalah kombinasi pengambilan. Jadi mengambil dua bola, ya, NA-nya itu mengambil jika kotak kombinasi mengambil peluang dapat merah. Jika dalam kotak diambil secara acak satu demi satu tanpa pengembalian, maka peluang terambilnya satu merah dan satu bola biru. Jadi peluang mengambil satu merah dari 5 merah secara kombinasi. Jadi mengambil satu bola ini harus urut apa bisa dibolak-balik ya? Jika dalam kotak diambil dua bola secara acak satu demi satu tanpa pengembalian, maka peluang terambilnya satu merah dan satu biru. Ya, banyaknya pengambilan satu merah dari 5 merah adalah di sini untuk A-nya adalah kombinasi ngambil satu dari 5. Jadi NCR atau boleh juga tulis NCR ya. Seperti ini adalah N faktorial, N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Ngambil 1 dari 5 berarti ini adalah 5 faktorial. 5 dikurangi 1 adalah 4 faktorial dikalikan 1 faktorial. Dapat 5 ya. Untuk mengambil merah adalah ngambil 1 dari 4. Ya, jadi ini 5 kali 4 yaitu 20. Ini NA-nya. Kalau NS-nya yang ngambil 2 dari 9. Jadi ini akan saya hitung, ambil 2 dari 9, C2 9 ini 2 adalah 9 faktorial dibagi 9 kurangi 2 adalah 7 faktorial dikalikan 2 faktorial. 9 faktorial adalah 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial kali 2 faktorial. 2 ini bisa dicoret, 2 dengan 8 ini dapat 4, 9 kali 4 adalah 36. Jadi peluangnya ya, peluang adalah NA per NS sama dengan 20 per 36. Sama-sama bagi 2, 10 per 18. Masih bisa 5 per 9 peluangnya. Kita yang nomor 3. Banyak pengambilan ya. Ada 5 kemungkinan. Oke. Rani, Sinta, Tati, Uci berbelanja di sebuah toko. Rani membeli 2 kg salak. Ya, satu untuk Rani ya. Rani itu 2 salak. Ya, S-nya saya bikin gini aja. 2 salak. Ya. Rani ya. 2 salak, 1 jeruk ditambah jeruk ditambah apel ya. 2 apel ya dengan harga 140.000. Sinta membeli 2 kg salak, 2 salak membeli 2 salak, 2 jeruk tambah 2 jeruk ditambah 1 apel ya, ini harganya 115.000. Sedangkan Tati, ini adalah Tati, ini siapa tadi? Sinta ya, Sinta. Sedangkan Tati ini adalah sedangkan Tati membayar 165.000
ya, untuk membeli 1 kilogram salak, 3 jeruk, dan 2 kilogram apel. Ya, tentu buat model matematikanya ini adalah jawaban yang A. Jika Uci ingin membeli 2 kilogram jeruk, 3 apel, maka tentukan harus dibayar Uci. Ini setelah model ini cari ya S-nya berapa, jeruk dan apelnya berapa. Salaknya nggak perlu ya. Jadi dieliminasi, cari jeruk dan apel. Ya, cari J-nya berapa, apelnya berapa. Jadi yang dieliminasi salaknya. Jadi salaknya dibikin sama terus dieliminasi. Ya, lakukan sendiri ya. Nah, nanti harganya yang harus dibayar nanti, harga ini dapatnya berapa, terus kemudian tinggal biaya nanti 2 kali jeruk yang ditemukan tadi ditambah 3 kali apel berapa. Ya, eliminasi salaknya biar langsung ketemu jeruk sama apelnya. Tapi lakukan sendiri ya. Ini kan sudah model seperti ini tadi, biar videonya nggak terlalu panjang. Nomor 32, data panjang sejumlah ikan hasil tangkapan sekelompok nelayan disajikan dalam tabel berikut. Buatlah frekuensi kumulatif lebih dari untuk tabel di atas. Frekuensi kumulatif ya. Jadi frekuensi kumulatif gambar oktave negatifnya. Jadi kalau lebih dari bentar. Kalau ingin digambar oktave negatifnya berarti gambarnya akan dibalik dari bawah ngitungnya ya. Saya lupa istilah lebih dari, coba kalian cek sendiri dari bawah atau dari atas intinya ya. Kalau frekuensi kumulatif cara ngitungnya seperti ini ya. Jadi nanti kalian bikin 5, 13 tambah 12 adalah 25, 13 tambah 12 25 tambah 13 ini 38 tambah 7 adalah 45 tambah 11 adalah 56 ditambah ini adalah 60. Jadi kalian bikin seperti ini ya. Ini adalah panjang ikannya ya. Frekuensinya dari 1 sampai 60 bikin ya. Ini mungkin 10, 20, 30, 40, 50, 60, ini adalah panjang dari 20 sampai 24 gitu ya. 20, ini 24, tengah-tengahnya berapa? Nanti ini kasih angka 5 di sini. Ya. Jadi 25 sampai 29 diambil tengah-tengahnya dikasih angka 13 di sini dan seterusnya. Tinggal kalian pasang-pasangkan ini intervalnya pakai yang interval ini. Ya, ini adalah oktave negatif. Jadi nanti bentuknya mungkin akan seperti ini. Ya. Silakan lakukan sendiri. Berikutnya, ini mungkin lebih dari seperti ini ya. Mungkin lebih dari itu yang dari bawah ke atas. Ini saya agak lupa, tolong dicek sendiri. Yang lebih dari itu dari bawah ke atas apa atas ke bawah. Tapi kalau oktave negatifnya seperti ini, dari bawah ke atas. Ngitungnya. 3. Kamar tuti berbentuk balok. Ya, dengan panjang di sini kita lihat kamarnya bentuk balok ya, kalian sketch baloknya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, kamar tuti berbentuk balok dengan panjang 4 meter ya. Lebarnya adalah 3 meter dan tingginya adalah 3 meter. Tuti memasang lampu di tengah-tengah rusuk tegak salah satu pertemuan 2 dinding kamarnya. Ya, mungkin di sini pertemuan rusuk tegak itu ini di salah satu dinding kamarnya, mungkin ini adalah lampunya ada di sini ya. Di sini lampunya. Salah satu pertemuan 2 dinding. Buatlah sketsa gambar dari kejadian di atas. Ya, ini adalah jawabannya A, sketsanya. Hitung jarak sinar lampu terjauh. Jarak sinar lampu terjauh adalah diagonal ruang. Ya. DR itu adalah akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi diagonal ruangnya sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Hitung sendiri.
34. Jarak kota P dan kota Q adalah 400 km. Q ke R membentuk sudut. P ke Q dan jika antara Q R membentuk sudut 30, anggap saja seperti ini. Ya, ini kota Q, ini adalah R membentuk sudut 30. Ya. Jarak kota P dan kota Q adalah 400 km. Jika antara kota Q dan kota R membentuk sudut 30 derajat dan antara R dan P membentuk sudut 45 derajat. Ya, ini apa maksudnya ini? Gambar segitiga dulu aja deh. Saya anggap saja P, di sini Q, di sini R gitu aja ya. Jarak kota P ke Q 400. Jika kota Q dan kota R membentuk sudut 30. Jika antara kota Q dan kota R, mungkin 30 sini ya. 30. Jika antara Q dan R membentuk sudut 30, kota R membentuk 30 dan kota R dengan P, antara R dengan P membentuk 45. Ya, 45, tentukan jarak kota P ke kota R. Dari P ke R ini yang ditanyakan. Pakai rumus sinus. Ya. Ini ya. Jadi kalau ada segitiga di sini A, B, C, ini dengan A kecil di sini, B kecil di sini, C kecil di sini, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kita ingin menghitung Q kecil berarti. Ya, Q kecil, maka Q kecil per sin 45 sama dengan R kecil per sin. Nah, ini kita cari dulu. Kalau di sini 30, 45 ini berapa? Ya, berarti sudutnya adalah 180 dikurangi 30 dikurangi 45. Sama dengan berapa? 180 dikurangi 30 dikurangi 45. Ya, sama dengan 105. Sama dengan 105. Sin 105 ini adalah sama dengan sin 180 min 75. Agak merepotkan ini ya sudutnya. Sin 180 min 75 sama dengan sin 75. Sin 75 kita hitung dulu ya. Di sini sin 75, sin A plus B ya adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Maka sin 30 tambah 40 atau 75 tadi adalah sin 30 cos 45 tambah cos 30 sin 45. Ini setengah akar 2 ditambah di sini setengah akar 2. Di sini akan menjadi 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 2. Ya. Ini akan menjadi 1/2 akar 2. Ya. Sin 30 cos sin cos sin. Oke. 45 kok 40. 45. Ya, 75 seperti itu. Sin 30 setengah. Oh, ini akar 3 ya ampun. Cos 30 setengah akar 3. Ini yang jadi masalah. Sebentar. Setengah akar 3 ya. Sudutnya menyulitkan. Nah, setengah akar 3. Akar 2 berarti 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Ya. Oke. Jadi nanti adalah sin 75. Sin 75. R sin 75. Maka panjang Q sama dengan panjang I adalah panjang R kali sin 45 dibagi sin 75. Ini adalah 400, kalian hitung sendiri ya. Jadi sin 45 adalah setengah akar 2, sin 75 adalah dalam kurung 1/4 ya tadi
setengah akar 2, setengah akar 6, seperempat akar 2, seperempat akar 6. Ya, akar 2 tambah akar 6. Oke, ini kalian selesaikan sendiri. Ini kan bisa dicoret-coret tambah ini setengah ya. Setengah ini berarti 800. Di sini akar 2 dibagi akar 2 tambah akar 6. Kalikan sekawannya, akar 2 min akar 6, akar 2 min akar 6, lanjutkan sendiri. Ya, ini tinggal penyelesaiannya saja. Jadi saran saya rasionalkan penyebutnya. Oke, nomor berikutnya, nomor terakhir, nomor 35. Ya. Dalam penelitian penilaian tengah semester, ya, di suatu kelas setiap siswa disuruh mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang ada. Jadi soalnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, soalnya sebenarnya ada 10 tapi suruh mengerjakan 7 soal. Disuruh mengerjakan 7 soal saja dari 10 soal yang diberikan gurunya. Jika nomor 1 dan nomor 5 wajib, 1 ya. Jika nomor 1 dan nomor 5 wajib, 1 dan 5 itu wajib dikerjakan. Ya, tentukan banyaknya pilihan yang harus dikerjakan siswa. Jadi N-nya adalah 7 dikurangi 2, 5. Ya, tinggal milih 5. Milih 5 dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secara kombinasi. Ya. Milih 5 itu dari 8, ini R-nya, jangan N-nya. R-nya adalah 5 dan N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai kombinasi, dibolak-balik tidak masalah. Jadi NCR ini adalah 8 faktorial dibagi, ya, 8 kurangi 5 adalah 3 faktorial, dikurangi R-nya adalah 5 faktorial. Di sini akan menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Di sini 3 kali 2 kali 1 ya. Kali 5 faktorial ini bisa kita coret. 3 dengan kali 2 adalah 6, tinggal 8 kali 7 adalah 56. 56 jadi 65. 56 ini adalah banyaknya cara mengerjakan atau banyaknya cara memilih soal. Baik, ini adalah sudah komplit semua dari 1 sampai 40. Kurang 1 tadi ya. Memang benar-benar tidak dapat ide ini. Jadi saya tidak tahu arahnya kemana itu, mohon maaf. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan matematika wajib ya. Ini cocok untuk IPA dan IPS walaupun labelnya di soal aslinya adalah IPS, jadi it's okay. Saya labeli seperti ini aja. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.